Hai friends, balik lagi bareng gua Putra di acara Bincang Kreatif, kreatifnya anak muda. So, kalian pasti penasaran kan, hari ini apa sih temanya? Kira-kira kalau tadi lo semua ngeliat gua lagi ngapain? Hari ini adalah temanya gua anak beatbox. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi gua harus ngomong. Gua langsung panggil aja, seperti biasa menghadirkan bintang tamu yang berbakat. Ini dia, Jeremy. Oke, duduk. Oke, nih. Akhir-akhir ini sibuk apa? Masih jualan lotek? Enggak lah. Kali jualan. Lagi sibuk apa? Ya biasa lah, kuliah. Keseharian kuliah. Masih kuliah ya? Iya. Umur berapa emang? Tahun ini 19 tahun. 19 tahun. Oke. Lagi sibuk apa nih? Kuliah terus apa lagi? Kuliah, belajar. Kuliah, belajar. Emang sering belajar? Iyalah. Sekira nge-beatbox doang bisanya. Oke. Lo beatbox nih. Beatbox itu kan kalau menurut gue tuh kayak susah banget gitu. Bener gak sih friends? Susah banget kan nge-beatbox. Itu tuh bakat apa dari apa sih? Sejak kapan sih belajar beatbox? Belajar beatbox itu gue pertama kali tahu beatbox itu dari temen gue. Oke. Waktu SMP kelas 3. SMP kelas 3. Pertamanya dia yang nge-beatbox duluan kan. Oh, dia nge-beatbox duluan. Terus gue lihat, ya anak ngapain coba gitu. Kayak buang-buang ludah gitu. Iya, kan. buang ludah. Iya. Tangannya sampai ini basah-basah gitu. Gue kata, lu ngapain? Nge-beatbox gue. Terus gue bilang, beatbox apaan? Nge-beatbox gitu. Terus dikenalin gitu. Terus belajar. Lihat dari YouTube juga. Lihat ada kompetisi dari dunia juga ngelihat. Oke. Gitu. Terus nge-beatbox tuh susah nggak menurut lo? Waktu lo belajar? Susah gampang. Friends. Susah gampang. Susahnya gimana? Gampangnya gimana? Susahnya itu ya kan kalau dalam beatbox kan ada tiga dasar. BTK. Kalau B itu kayak kalau T itu bukan kayak gitu. Friends, gue bisa. Kayak gimana? Itu kayak B. Kalau T itu, kalau K itu narik nafas ke dalam. Bukan itu juga kali anjir. Terus K-nya ditarik ke dalam. Jadi kalau misalnya B sama T kan kita ngebuang nafas kan. Nah, pas K-nya itu ditarik ke dalam jadi narik dahak bang. Lagi batuk. Kayaknya itu kayak gitu. Nah terus belajar ngekombinasiin gitu. Coba kalau kombinasiin. Kalau BTK saya kira itu obat batuk kombinasi. Kalau BTK, kombinasi BTK itu kayak Oke, keren banget, kayak friends. Gitu. Buat kalian belajar juga dong, jangan bisanya cuman mudah doang. Asik. Oke, ini beatbox ini kan awalnya lo belajar kan. Awalnya lo pasti nggak hobi dong. Iya. Benar. Jadi hobi nggak? Jadi hobi. Jadi kalau misalnya lo pertama kali tahu beatbox nih, kan dalam hati, ini apaan beatbox? Cuman kalau misalnya lo udah bikin, udah tiap hari jadi kebiasaan ntar. Di mana aja pasti lo kayak mulutnya main sendiri. Tiap hari kayak gitu di kelas, di kamar mandi, kayak gitu juga. Di kamar mandi. Jadi gitu udah kayak jadi kebiasaan. Apalagi kalau misalnya di kamar mandi. Di kamar mandi kan kalau misalnya mandi, mulutnya basah kan. Kalau misalnya mulutnya basah itu ngebeatnya lebih kedengaran lebih asik. Lebih asik di kamar mandi. Iya sih, gue juga di kamar mandi. Nyanyi. Suka nyanyi. Iyalah nyanyi. Tapi suka dilempar waktu itu pintunya sama ibu saya. Kamu nyala nyanyi di dalam. Gitu. Ibunya kalah saing kali. Iya benar banget. Oke, kita bakal lanjutin lagi. Oke, jangan kemana-mana friends, tetap terus pantengin acara Bincang Kreatif, kreatifnya anak muda.
Hai, what's up friends? Balik lagi bareng gua Putra di acara Bincang Kreatif, kreatifnya anak muda. So kita mau lanjutin lagi ya, tanya nih sama Jeremy. Jeremy, beatbox itu awal inspirasinya dari siapa? Inspirasi dari awal beatbox. Iya. Dari awal beatbox itu inspirasinya gue buat Billy Beatbox. Billy Beatbox. Oh sih Billy Beatbox tuh. Hah? Gue kurang tahu Billy Beatbox. Billy Beatbox yang itu yang nge-beatbox di hitam putih. Oh iya iya. Oke saya tahu. Hitam putih. Nah, gue taunya Billy Syahputra guys. Billy Syahputra. Aduh, lo nggak tahu lagi. Billy Beatbox. Jadi gue inspirasinya pertama kalau dari dalam negeri nih, dari Billy Beatbox. Nah, kalau misalnya dari yang luar negeri, yang dari luar negeri itu dari Alem. Dia beatboxer asal Prancis. Alem kertas. Alem, dia nama Sorry. Alem. Oke. Terus Alem, jadi Alem itu dia ikut kejuaraan beatbox dari 2012. Jadi ceritanya itu dia tahu beatbox dari tahun 2006. 2006. Lama banget ya. Dia awalnya drummer. Oh, drummer. Dia jadi beatbox. Dia niruin suara drama itu. Makanya stick drum. Oh iya, drum. Terus dia dari ngedrum terus dia pindah ke beatbox. Terus pas 2012 dia ini ikut kejuaraan World Championship. Juara 2 pas. Juara 2 pas. Sayang banget ya bisa juara 1 berarti ya. Juara 2 lawannya Skiller waktu itu. Terus 2013 2014 baru dia dapat juara 1. Juara 1. Alhamdulillah juara 1. Oke, nih lo beatbox itu kenapa sih bisa milih beatbox? Kenapa nggak milih jazz, pop, klasik, dangdut? Terus apa gitu? Kenapa milih beatbox? Mungkin karena waktu itu kebetulannya temen gue lihat temen gue waktu itu emang nggak ada inian sih. Gue ngelihat dia pas dia lagi nge-beatbox. Makanya gue nanya, lu ngapain tuh? Beatbox apaan beatbox? Terus dia kenalin. Gak nanya, kenapa lo kesurupan? Gue malah nanya, kenapa lu buang ludah gitu? Terus buang ludah gitu. Terus dia bilang, gue nge-beatbox anjir. Gitu. Udah dia ngajarin gue dari awal. Dari belum tahu apa-apa, terus jadi kebiasaan, ngulang terus di kelas. Ada yang teman-teman samping gue, ngapain coba? Lagi ulangan nge-beatbox gitu. Lagi ulang, itu gurunya nggak keganggu apa? Enggak, nge-beatboxnya pelan-pelan aja. Gitu aja. Oke, terus nge-beatboxnya kayak jadi kebiasaan gitu di kamar mandi. Di kamar mandi pernah? Pernah. Kayak gimana? Ceritain dong. Jadi, friends nih kan tahu nih. Gue tahu nih friends semua nih pada nyanyi di kamar mandi. Jadi kalau di kamar mandi itu ya mandilah pastinya. Iya, kan? mandi pasti. Ya kali mau pengajian, Pak. Terus pas mandi ya basah pasti kan. Iya basah pak. Iya. Bapak kalau nggak basah nggak mandi namanya. Nah gitu pas mandi ya bibirnya kalau misalnya basah, lo kalau misalnya bibirnya basah iya, itu. Gimana basah? Kalau misalnya bibirnya basah nge-beatboxnya lebih asik. Lebih asik. Lebih asik kayak basah asik. Yang basah asik. Terus. Jadi itu kalau misalnya beatboxnya basah kedengarannya lebih gimana gitu. Lebih gimana? Lebih gimana friends coba kalau basah asik. Gimana? Lah gitu. Kalau misalnya basah beatboxnya lebih nyata, lebih nyata, lebih real. Suaranya lebih kedengaran bagus. Iya sih, soalnya kan di kamar mandi sepi. Oke nih, ngeri banget ya. Kita lanjut lagi. Lo nih kan udah mahir beatbox ya? Enggak juga. Iya. Enggak mahir lah. Orang cuman baru dari kenal pertama beatbox aja dari kelas 3 SMP. Terus gua terakhir beatbox kelas 2 SMA. 2 SMA? Terakhir beatbox. Berarti udah berapa tahun tuh? Udah sekitar 2 tahun lah. 2 tahun? Jalan lotek? Enggak. Jalan cilor gua. Oh, jalan cilor lo. Jalan cilor. Nama cilor apa? Boleh bikin. Ada tuh teman saya jualan susu. Hah? Susu apa? Susu apa tuh? Ayo lo. Susu onta, susu kambing ya, enggak tahu deh. Terus. Apa? Yang tadi. Yang mana? Lanjutin. Yang susu. Apanya? Oke friends, bukan susu ya, ini bukan acara promosi ya. Lo nge-beatbox gitu, udah mahir kan? Terus lo suka ikut lomba nggak sih? Kalau misalnya suka ikut lomba,
Ya. Sebenarnya gak suka sih, cuman sekedar hobi aja masuk komunitas, gabung sama teman-teman yang punya satu kebiasaan beatbox gitu. Komunitasnya gue gabung, terus sering ngisi acara. Pertamanya waktu itu di sekolah, waktu porseni sekolah waktu gue kelas 1 nge-beatbox bareng temen gue yang ngajarin gue. Terus pas di komunitas itu acara The Street. Acara The Street di sono. Jadi bikin acara terus diundang gitu member dari Amboina Beatbox disuruh isi acara. Diundang buat ngisi acara. Oke, Jeremy, thank you banget udah ngomongin waktu lo buat kita ya, buat datang ke acara ini. Oke, friends, gak kerasa waktu gua udah mau habis nih nemenin kalian semua. Gua Putra, gua mohon pamit undur diri di acara Bincang Kreatif. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube dari BC7 TV, acara Bincang Kreatif, kreatifnya anak muda. Oke, inilah dia covering dari Zulex Jeremy by Bondan Prakoso featuring Fade to Black. Ya sudahlah. Ketika mimpimu yang begitu Tepuk tangan dong. indah. Gua Muhammad Putra Maulana pamit undur diri. See you, bye bye. Saat kau berlari